Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ilham dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu adab mufasir. Secara bahasa, kata al-adab memiliki arti sopan santun atau tata krama yang baik. Secara istilah, para ulama memiliki berbagai definisi mengenai adab. Di antaranya yang pertama ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu seorang ulama besar yang menyusun Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Beliau mendefinisikan adab sebagai penerapan sesuatu yang terpuji baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua ada Imam Al-Jurjani, yaitu penulis kitab At-Ta'rifat, menyebutkan bahwa adab adalah pengetahuan mengenai hal yang dijaga dari semua macam kesalahan. Yang ketiga ada Imam Ibnul Qayyim. Beliau menyimpulkan bahwa hakikat adab adalah penerapan akhlak yang baik. Sebagai contoh dalam kitab Ta'lim Muta'lim disebutkan beberapa bentuk adab yang baik, seperti adab dalam memuliakan guru dan lain-lain. Imam Zanuji menyebutkan di antara bentuk memuliakan seorang guru adalah seorang murid tidak boleh berjalan di depan guru, tidak boleh duduk di tempatnya, tidak boleh memulai pembicaraan kecuali atas izin guru, dan tidak boleh mengetuk pintu rumah guru hingga guru sendiri yang keluar. Adapun di antara adab mufasir ialah yang pertama itu memuji Allah sebelum memulai tafsir. Ya, memuji Allah dengan pujian yang layak baginya sebelum memulai penafsiran sebuah ayat Al-Quran. Ini adalah metode yang diterapkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya. Hampir setiap kali ia menafsirkan suatu ayat dari kitab Allah, ia terlebih dahulu memuji Allah. Yang kedua, yaitu menghindari penggunaan istilah hikayat dalam firman Allah, karena firman Allah adalah wahyu yang memiliki makna yang dalam dan suci. Akan sangat berbahaya jika dalam menafsirkannya digunakan istilah hikayat. Hal ini disebabkan karena hikayat lebih merujuk pada cerita yang disampaikan manusia yang tidak sepadan dengan kedudukan wahyu. Yang ketiga, menghindari penambahan huruf pada ayat Al-Quran. Saat menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir harus berhati-hati agar tidak menambah atau mengurangi huruf dari teks aslinya. Kesalahan dalam penambahan atau pengurangan ini dapat menyebabkan perubahan makna yang tidak sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau untuk firman Allah, yaitu menghindari menyebut firman Allah dengan kata kerja dalam bentuk mudhari seperti yaqulu daripada bentuk lampau madi. Dalam ilmu tafsir dan akidah, penggunaan kata kerja dalam bentuk lampau lebih disukai karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan secara sempurna. Jika menggunakan bentuk mudhari, hal itu bisa memberi kesan bahwa wahyu masih terus turun, padahal wahyu telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terus di sini saya akan menjelaskan sumber utama dari adab mufasir. Ya, berasal dari beberapa aspek penting dalam Islam yang berfungsi sebagai landasan dalam menafsirkan Al-Quran dengan benar dan penuh kehati-hatian. Beberapa sumber tersebut adalah yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dari segala aspek kehidupan termasuk dalam ilmu tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang mufasir harus memiliki dasar ilmu yang kuat sebelum menafsirkan ayat Al-Quran. Adab mufasir menuntun sikap kehati-hatian dalam menyampaikan penafsiran agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, yaitu dari hadis Rasulullah. Rasulullah SAW merupakan pedoman mengenai bagaimana memahami Al-Quran dengan baik, karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian.
Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin beliau berkata, hadis-hadis Nabi adalah pedoman utama dalam membangun akhlak dan adab seorang muslim. Yang ketiga yaitu dari athar para sahabat dan tabi'in. Allah memuji para sahabat dan menjadikan mereka sebagai teladan bagi umat muslim. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Rasulullah menegaskan pentingnya mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabatnya. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang keempat yaitu dari ijma' ulama. Para ulama atau ijma' juga menjadi sumber adab mufassir. Sebuah tafsir yang menyimpang dari pendapat mayoritas ulama harus ditinjau ulang karena bisa berpotensi menyesatkan. Allah Ta'ala memerintahkan agar umat Islam berpegang pada kesepakatan dan tidak menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh mayoritas kaum muslim. Yang kelima yaitu dari kaidah bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab sangat penting dalam memahami Al-Quran. Para mufassir klasik seperti Imam Sibawayh menekankan pentingnya penguasaan ilmu nahwu, shorof, dan balaghah agar tafsir yang dihasilkan tetap sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Yang terakhir dari akal sehat dan ijtihad yang benar. Akal sehat yang digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Namun akal tidak boleh bertentangan dengan dalil yang kuat. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya menggunakan akal. Dalam surat Qaf ayat 37 berbunyi, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati yang sadar atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan kebenarannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari adab mufassir ini adalah adab mufassir adalah aspek yang sangat penting dalam ilmu tafsir yang tidak hanya mengatur bagaimana seorang mufassir memahami Al-Quran, tetapi juga bagaimana ia menyampaikan hasil penafsirannya kepada umat. Dengan memiliki adab yang baik, seorang mufassir akan lebih berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat suci dan menghindari pemahaman yang dapat menyesatkan. Adab ini juga berfungsi sebagai penjaga agar seorang mufassir tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, hawa nafsu, atau bisa subjektif dalam menyampaikan tafsirannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.